Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nagita Mulyana dengan NIM 5503250059 dari program studi administrasi perpajakan kelas 1D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 konsep penting dalam Islam, yaitu yang pertama, manusia sebagai khalifah. Yang kedua, sikap seorang muslim menghadapi multikulturalisme. Dan yang ketiga, pengertian fitrah dan nurani beserta hubungannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, manusia sebagai khalifah. Menurut saya, menjadi manusia sebagai khalifah di bumi berarti manusia memiliki tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga, mengelola dan memakmurkan bumi dengan penuh keamanan dan kepercayaan. Menjadi khalifah bukan hanya tentang memiliki kekuasaan atau mengatur orang lain, tetapi lebih pada menjaga keseimbangan alam, menciptakan keadilan sosial, serta menjalani kehidupan sesuai dengan perintah Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menugaskan manusia sebagai wakilnya di bumi, sehingga setiap tindakan manusia memiliki dampak baik secara duniawi maupun ukhrawi. Dengan kata lain, menjadi khalifah berarti manusia harus bijak dalam menggunakan sumber daya, menjaga lingkungan, dan memperkuat nilai-nilai moral. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang bisa menjadi khalifah dengan tidak merusak lingkungan, membantu sesama, dan mengambil keputusan yang adil dan dalam masyarakat. Yang kedua, pandangan seorang muslim dalam menghadapi fenomena multikulturalisme. Multikulturalisme adalah keadaan di mana masyarakat terdiri dari berbagai budaya, agama, dan adat yang berbeda. Seorang muslim wajib bersikap toleran, menghormati perbedaan, dan tetap menjaga prinsip ajaran Islam. Sikap ini tidak berarti meninggalkan identitas sebagai muslim, malah menunjukkan kedewasaan dalam berinteraksi dengan masyarakat yang beragam. Beberapa dalil yang mendukung sikap ini adalah Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan suku, bangsa, dan budaya adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Yang terpenting adalah tingkat keimanan dan akhlak seseorang, bukan hanya asal-usulnya. Misalnya, ketika berada di lingkungan dengan budaya yang berbeda, seorang muslim tetap bisa menjaga ibadah dan nilai-nilai moralnya, sekaligus belajar menghargai tradisi orang lain tanpa memaksa pendapat pribadinya. Yang ketiga, pengertian fitrah dan nurani serta hubungannya. Fitrah adalah keadaan alami yang dimiliki manusia sejak lahir, yang sudah ditanamkan oleh Allah. Fitrah ini membuat manusia memiliki kemampuan untuk mengenali kebaikan dan kebenaran. Fitrah ini bersifat murni, suci, dan universal, sehingga setiap orang lahir dengan kemampuan untuk membedakan antara hal yang baik dan buruk. Nurani adalah suara hati atau kesadaran moral yang muncul ketika seseorang memiliki sesuatu yang sebagai benar atau salah. Nurani muncul dari fitrah dan terus berkembang seiring pengalaman, pendidikan, dan lingkungan yang dihadapi. Hubungan antara fitrah dan nurani bisa dibandingkan seperti benih dan tanaman. Fitrah adalah benih yang Allah tanamkan dalam diri manusia, sedangkan nurani adalah hasil tumbuhnya benih itu, yaitu tergantung pada cara dirawat dan diarahkan melalui pendidikan serta pengalaman hidup. Contohnya, seorang anak kecil yang melihat temannya menangis karena dihina secara alami merasa kasihan. Itu adalah fitrah, dan perasaan itu membuatnya ingin membantu. Itu adalah nurani. Contoh lain, seorang dewasa yang merasa tindakan korupsi itu salah karena hatinya menolak ketidakadilan, menunjukkan bahwa fitrah dan nurani bekerja bersamaan dalam menuntun seseorang.
Dengan menjaga fitrah dan mendengarkan suara nurani, manusia bisa membuat keputusan yang benar dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.